Habis bulan saya udah kantong kosong. Aku hilang duit 200.000. Kok ini makin lama pemasukannya makin berkurang, terus tiba-tiba jadi minus, segala macam. Nama saya Bimanto Swastoyo, usia 68. Aku dengan Sarah, usiaku 38. Aku Akila, umurnya tahun ini 23 tahun. Waduh, berapa ya? Mungkin sekitar 30 ribuan kalau nggak salah ya. Aku jarang megang cash sih soalnya. Sekarang lagi banyak, soalnya aku habis pulang dari daerah kemarin. Di daerah tuh susah kok nggak pakai cash. Mungkin sekitar 50-100 ribu. Udah jarang banget sih megang cash. Iya, lebih banyak pakai QRIS sih kalau transaksi. Ya di bank lah, kalau saya nyimpen mas pasti di bank. Biasanya tuh di bank, tapi aku juga ada sih beberapa yang aku pisahin ke e-wallet. Terus juga simpen ada beberapa investasi gitu, jadi di aplikasi investasi gitu. Karena di bank itu kita bisa dapat bunga lah. Kalau kita nyimpen di bawah tempat tidur apa di bawah kasur itu nggak ada. Bank udah pasti, tapi ada juga sih yang diinvestasiin, entah itu reksadana atau nabung emas gitu-gitu. Jadi ada beberapa pos lah. Hari gini kalau nggak punya utang, gimana caranya bisa punya rumah, bisa punya mobil? Sah-sah aja sih utang itu, setiap orang juga ngutangnya. Utang itu nggak selalu buruk. Karena kalau kita paham dan bisa menggunakan itu dengan strategi yang baik, sebetulnya bisa menguntungkan. Misalnya kartu kredit dengan fitur cicilan 0%, itu kan sebenarnya membantu banget, dan kalau kita bayarnya teratur dan disiplin, harusnya kita nggak rugi apa-apa. Kebetulan emang belum pernah ya pakai pay letter. Sebenarnya tuh lebih ke takut aja akan kalap sih gitu, karena kan misalnya kita lagi gak ada uang tapi ada pay letter, beli terus gitu. Jadi lebih ke akunya yang nanti takutnya nggak bisa kontrol. Usia 21 lah gaji pertama tuh. Pertama mungkin magang itu di umur 19 tahun. Itu tahun 78 apa 77 malah. 1.700.000 tuh udah kayak udah kalau hitungannya sekarang mau udah 20 jutaan lah gitu. Aku itu pertama kali kerja itu setelah lulus kuliah tahun 2008. Aku kerja, gajiku itu kalau nggak salah sekitar 2,5 juta. Itu pas dapet langsung aku kasih orang tuaku setengah. Itu aku dapat sekitar 2,5 juta. Aku pakainya untuk brand collab yang aku suka tuh. Waktu itu mereka ngeluncurin produk, terus kayak aku beli untuk aku sendiri, terus beli juga untuk mama sama adik aku. Itu saya beliin tas buat ibu saya satu, terus tas buat bapak, tas kerja buat bapak saya satu. Sisanya dipakai foya-foya lah, biasa anak muda nggak mikir masa depan tuh. Segitu tuh hilangnya cepet banget. Habis bulan saya udah kantong kosong. Yang penting untuk bayar utang dulu, terus untuk sediain dana darurat, asuransi, terakhir baru ke investasi. Asuransi, bayar utang, dana darurat, baru terakhir investasi. Nomor satu paling penting itu menurut aku adalah dana darurat. Kemudian harus bayar hutang karena itu kewajiban. Asuransi, karena kalau kita kenapa-kenapa nggak bisa bayar hutang lagi gimana gitu kan. Terus yang terakhir baru investasi. Oke, aku mulai ngatur keuangan itu di pas kuliah.
karena sebelumnya sampai SMA itu uang jajanku mingguan atau bahkan harian. Wah, kesadaran itu datangnya agak terlambat di saya ya, nggak ada yang ngajarin dulu, nggak ada yang kasih tahu. Jadi agak mungkin 3 tahun sesudah saya mulai kerja lah. Masa-masa sekarang ya, apalagi pas aku benar-benar baru banget lulus kuliah, itu kan aku masih nyari kerja gitu jatuhnya. Dan jadi aku harus ngatur tuh berapa yang harus aku pakai untuk transport ke kampus. Terus di kampus pasti makan siang, jadi akan ada uang makannya gitu. Terus juga kalau pergi sama teman-teman, ya itu udah include di situ. Jadi udah mulai lebih aware gitu. Kenapa nggak nabung emas dari zaman dulu? Karena emas itu ternyata harganya nggak pernah turun. Yang disesali itu, kenapa sih saya nggak tahu lebih banyak mengenai financial literacy lah waktu itu. Tapi andaikan dari dulu aku udah nabung nyicil kecil-kecil, pasti itu udah lumayan banget gitu. Waktu itu sempat beli bantal pijet gitu. Ini agak ketahuan jomponya ya, tapi baru dipakai beberapa kali dia udah rusak lagi. Jadi kayak wah ternyata nggak se-worth it yang dibilang sama endorsement itu gitu. Jadi ya jadi belajar sih untuk lebih bijak untuk beli-beli barang gitu. Mungkin investasi ya, karena balik lagi aku ternyata cukup nyesel nggak belajar tentang investasi mungkin dari awal kuliah paling nggak, karena itu nggak diajarin sama sekali juga kan untuk di sekolah, di kuliah itu nggak diajarin, dan aku harus nyari informasinya itu sendiri. Soal nabung ya, dari dulu tuh kan dibilangnya harus nabung gitu, tapi nggak pernah dikasih tahu nabungnya itu buat apa gitu. Mengelola keuangan pribadi pertama ya, kemudian agak supaya ada yang ngasih tahu mengenai asuransi. Kayak dulu pun nggak ada yang ngasih tahu saya tuh pentingnya asuransi apa gitu. Dimonitoring enggak sih? Belum pernah. Monitori ya? Kayaknya belum deh. Bisa pilih mimpinya. Oke. Terus nanti kamu bisa pilih mimpi kamu. Oke. Gajian. Ikutan nggak ya? Loh, kok isi e-wallet? Hah? Aku hilang duit 200.000. Yes. Tercapai. Seru sih gamenya, menurut aku kayak bisa ngelatih kita untuk bikin keputusan keuangan tuh jadi lebih bijak, karena kan kita jadi mikir-mikir ulang gitu kan untuk spending. Lucu sih, nggak membosankan kalau aku bilang. Skenarionya bisa ganti-ganti gitu. Karena menurut aku skenarionya tuh cocok banget buat anak muda. Jadi kayak anak muda harus main ini. Kayak tadi diajak nonton, diajak nongkrong. Untuk nggak ikut-ikut yang viral-viral gitu. Nah ini mungkin bisa dilatihnya di sini gitu. Seru sih. Aku dulu nggak ada yang ngajarin begitu, nggak ada yang ngajarin apa sih pilihan kalau kita nabung, apa kita belanjain segala macam, pengeluaran harus diapain, nggak ada. Di sini ada kayak. Saya kira bagus untuk anak-anak ya, terutama yang muda-muda ya. Kalau untuk ukuran saya emang udah terlalu tua. Berdasarkan pengalaman aku, mumpung masih muda, ambil asuransi. Asuransi itu bukan uang hilang ya, uang tabungan itu. Tapi tabungan sekalian kamu dapat perlindungan gitu. Coba mikir kalau saya udah tua kayak begini ya, penyakitnya macam-macam lah. Kalau dulu saya nggak ngambil asuransi, aduh tobat. Yang paling penting menurut aku selain nabungnya itu sendiri adalah tujuan nabungnya. Entah itu untuk misalnya mau liburan gitu ya, atau misalnya ada gadget tertentu yang pengen dibeli gitu. Ya dibiasain nabung dengan tujuan, jadi lebih, ya ketika itu terpenuhi juga pasti rasanya akan lebih memuaskan gitu.